Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dan teman saya yaitu Preni Andriani. Di sini kami berdua akan menyampaikan materi tentang yaitu data statistik. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pada Preni Andriani dipersilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu jenis data dalam statistik. Jenis data dalam statistik yang pertama yaitu ada menurut sifatnya, menurut sumber data, menurut skala pengukuran. Adapun menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama kualitatif, kuantitatif, dan menurut sumber data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Menurut skala pengukuran yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jenis data menurut sifatnya. Yang pertama yaitu kualitatif. Data kualitatif tidak bisa diukur dengan angka karena data pada kualitatif banyak memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Kebenarannya tidak absolut. Contohnya seperti kinerja, hobi, suku, status pernikahan. Yang kedua yaitu kuantitatif. Dalam data kuantitatif biasanya selalu berhubungan dengan angka, sehingga data bisa diukur, diberi nilai numerik, dihitung, dan cocok untuk analisis statistik. Data kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu ada diskret dan kontinu. Data diskret ini bilangannya bilangan bulat, tidak bisa dengan bilangan pecahan. Contohnya seperti jumlah anak dan jumlah mobil. Sedangkan data kontinu ini bisa menggunakan data bilangan pecahan atau desimal. Contohnya seperti berat badan dan jarak tempuh. Selanjutnya yaitu jenis data menurut skala pengukuran. Yang pertama nominal. Nominal sifatnya hanya membedakan antar kelompok untuk proses pengklasifikasian data, sehingga tidak menentu urutan tinggi atau besarnya kelompok data. Contohnya seperti jenis kelamin. Selanjutnya ordinal, yaitu berbeda dengan nominal, urutan penomoran ordinal diurutkan sesuai dengan tingkatan atau urutan tertentu. Contohnya seperti kuesioner, tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya interval, yaitu memiliki nomor atau pengukuran sehingga memiliki selisih atau perbedaan dengan bilangan lainnya. Angka 0 di interval tidak memiliki makna. Contohnya seperti temperatur. Selanjutnya yaitu rasio. Rasio merupakan data yang terurut dengan selisih yang sama di setiap datanya. Contohnya seperti angka 0 sampai dengan 100 atau tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu pembagian data menurut sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya seperti data angket, survei pada pelanggan bank Kalteng. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contohnya seperti data catatan perusahaan berupa gaji. Sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, Perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pengambilan dan yang kedua berdasarkan banyaknya data yang diambil. Berdasarkan cara pengambilan, yang pertama yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Salah satu contohnya yaitu wawancara,
wawancara yaitu dengan langsung berkomunikasi dan menanyakan kepada orang-orang yang bersangkutan. Ada wawancara yang terstruktur sehingga peneliti sudah menyiapkan pertanyaan, dan ada juga wawancara yang tidak struktur. Biasanya peneliti hanya memutuskan poin-poin pentingnya saja, tidak merumuskan secara spesifik. Yang kedua yaitu berdasarkan banyaknya data yang diambil, contohnya sensus dan sampel. Sensus adalah mengumpulkan data dari setiap anggota populasi, sedangkan sampling adalah proses memilih sekelompok individu dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhannya. Selanjutnya yaitu penyajian data. Yang pertama tabel dan yang kedua diagram. Diagram di sini terbagi menjadi 3, yaitu diagram garis dan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Pada umumnya penyajian data diletakkan di sebuah tabel, namun penggunaan tabel ini tidak dapat secara langsung memperlihatkan perbedaan atau selisih dan juga peningkatan atau penurunan antara data satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penggunaan diagram dalam menyajikan data dapat membantu pembicara lebih mudah menganalisis perbedaan atau pergerakan naik turunnya data. Diagram sendiri ada 3 jenis bentuk, yaitu yang pertama diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berskala atau data berkelanjutan, serta dapat menunjukkan perkembangan suatu keadaan dalam kurun waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu diagram batang. Digunakan untuk menyajikan pertandingan frekuensi data. Selain itu digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kualitas dalam kategori yang berbeda, serta bisa juga digunakan untuk membandingkan perubahan data penelitian dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan suatu nilai dari total data keseluruhan. Biasanya diagram ini ditampilkan dalam bentuk presentasi atau hubungan satu elemen dengan elemen lainnya. Contoh bentuk penyajian data yang berasal dari tabel seperti tabel ini, yaitu jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Tengah 2003 sampai 2009. Diagram garis. Namun jika divisualisasikan ke diagram garis seperti contohnya yang ada di layar, dapat terlihat dengan mudah kabupaten dengan penduduk tertinggi di Kapuas dan terendah di Sukamara. Grafik selanjutnya juga bisa digunakan untuk melihat perkembangan penduduk di Palangkaraya, di mana terjadi peningkatan drastis pada tahun 2003 ke 2004 dan 2008 ke 2009. Diagram batang, contoh diagram batang bisa kita lihat di sini. Di jumlah penduduk di Kalteng tahun 2003 ini juga dapat digunakan karena mudah untuk membedakan antara mana yang paling tinggi atau banyak dan yang paling rendah. Yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Bisa kita lihat di layar jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 sampai 2009. Contohnya penggunaan diagram lingkaran ini pada jumlah penduduk Palangkaraya dari 2003 hingga 2009. Bisa terlihat populasi penduduknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.